Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berada pada pembahasan tentang iman dan hal-hal yang berkaitan dengannya dari kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kemudian selanjutnya kita telah membicarakan kaitan iman dengan amal perbuatan sebagaimana telah datang dalam beberapa penjelasan yang kita sebutkan, dan diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah pernah berkata, wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qawlun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun minats thalathati illa bil akhar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ijma' dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, dari kalangan para imam-imam yang pernah kami bertemu dengan mereka atau yang pernah kami temui, mereka mengatakan bahwa annal imana qaulun wa amalun wa niyatun, bahwa iman itu adalah qaul, ucapan, wa amalun wa niyatun, amalan dan niat. La yujzi'u wahidun minats thalathati illa bil akhar. Dan salah satu dari tiga hal ini tidak cukup kecuali dengan yang lainnya. Ya, ini kalau iman itu tanpa amal tidak cukup, tidak bermanfaat. Begitupun amal tanpa iman tidak bermanfaat, dan seterusnya. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa adanya hubungan yang kuat antara iman dengan amal perbuatan, antara iman dan amal perbuatan. Memang dalam beberapa kondisi tertentu, kalau kita melihat nas-nas yang berbicara dalam permasalahan ini, ada sebahagian nas yang menerangkan kepada kita bahwa iman atau kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi seseorang walaupun dia tidak mempunyai amal. Walaupun dia tidak mempunyai amal. Di antaranya seperti
peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui pamannya Abu Talib ketika dalam keadaan sakit yang membawanya kepada kematian. Itu Rasulullah menawarkan kepada beliau kalimat la ilaha illallah, menawarkan kepada beliau keimanan. Yani ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku dapat menjadikannya sebagai argumen untuk membela engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalilannya adalah Abu Talib ketika itu hendak wafat, sakit yang menjelang kematiannya. Rasulullah datang kepadanya untuk menawarkan kalimat la ilaha illallah dan mengatakan dengan kalimat yang tegas bahwa kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang aku bisa berargumen untuk membela engkau dengannya di sisi Allah. Seandainya, sisi pendalilannya, seandainya tidak bermanfaat hanya kalimat ini tanpa amalan, maka Rasulullah tidak mungkin akan menjelaskan atau menawarkan kalimat ini kepada Abu Talib. Dalam kondisi Abu Talib ketika itu hendak meninggal, tidak ada ruang bagi dia untuk beramal lagi. Tapi Rasulullah masih menawarkan kepada dia kalimat syahadat dan mengatakan kalimatan uhajju laka biha indallah. Nah, mafhum ya ikhwan? Sisi pendalilannya, seandainya kalau kalimat ini hanya diucapkan oleh Abu Talib, lalu dia meninggal ketika itu, berarti dia tidak ada amal. Ya, hanya sebatas qaulun. Ya. Dan kalau dia mungkin meyakininya, berarti ucapan hati dan ucapan lisan. Dia mengucapkannya dengan hati dan dia meyakininya dengan mengucapkannya dengan lisan dan dia meyakininya dengan hati. Seandainya dia melakukannya, tapi dia tidak beramal lagi, tidak ada peluang bagi dia untuk beramal ketika itu. Mafhum ya ikhwan? Pertanyaannya, kalau seandainya cuma sekedar mengucapkan dan meyakini saja itu tidak bermanfaat, lalu apa gunanya Rasulullah datang kepadanya ketika itu dan menawarkan kepada dia kalimat la ilaha illallah? Mafhum ya ikhwan? Baik. Begitu pula satu hadis yang dikeluarkan, dijelaskan sanad-sanadnya oleh Al-Alama Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, ketika berbicara tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Itu ada hadis yang menerangkan bahwa di akhir zaman itu Islam itu akan terlepas, akan diangkat oleh Allah sebagaimana terlepasnya sablongan dari baju manusia, dari baju, ya, dari pakaian, terlepas sedikit demi sedikit sampai hilang sekali, sampai adanya satu generasi yang mereka itu tidak mengerti apa itu puasa, tidak mengerti apa itu sholat, ya, dan seterusnya, yang mereka hanya tahu tentang kalimat la ilaha illallah yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Nah, kalau ditanya pun mereka mengatakan tidak tahu, kami hanya mewariskan kalimat ini dari nenek moyang kami, maka kami berada di atasnya. Dan itu bermanfaat bagi mereka. Bermanfaat bagi mereka. Nah, sisi pendalilannya adalah dengan tegas di situ hadis menunjukkan bahwa mereka ini tidak punya amal, karena tidak tahu apa itu salat, tidak tahu apa itu puasa, tidak tahu apa itu haji. Ya, mereka hanya mewariskan kalimat la ilaha illallah dari leluhurnya, dan kalimat itulah yang mereka pegang, mereka jadikan sebagai prinsip sampai mereka meninggal di akhir zaman. Bermanfaat enggak kalimat itu? Bermanfaat. Tapi dalam hadis ini mereka punya amal enggak? Enggak punya amal. Padahal kita telah berlalu menjelaskan ya bahwa iman itu tidak bermanfaat tanpa amal. Bahkan amal adalah merupakan buah daripada iman. Amal merupakan konsekuensi daripada iman. Sehingga iman itu adalah ucapan, perbuatan, amalan dan keyakinan. Iya.
Atau kalau kita ringkasnya berarti perbuatan, ucapan, amalan dia bertambah dan dia berkurang. Lalu kenapa hadis-hadis ini muncul? Yang pemahamannya menunjukkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi mereka walaupun tidak punya amal. Maka kita katakan kalimat la ilaha illallah atau keimanan itu bermanfaat bagi seseorang walaupun orang itu tidak punya amalan sama sekali, adalah orang-orang yang berada pada kondisi sebagaimana mereka yang berada di dalam hadis-hadis ini. Itu misalnya seorang kafir ketika dia hendak meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dia tidak punya amal bermanfaat bagi dia, ya, bermanfaat. Atau orang-orang yang dia tidak mengerti tentang Islam lagi, dia berada pada satu kondisi yang dia tidak mengerti tentang syariat Islam dan tidak ada peluang bagi dia untuk memahami apa itu syariat Islam. Dia hanya tahu tentang kalimat la ilaha illallah dan dia berada di atasnya. Dia tidak punya amal. Maka kalimat la ilaha illallah atau keimanannya itu juga bermanfaat bagi dia. Tetapi bagi orang yang ada ruang bagi dia untuk beramal, ada peluang bagi dia untuk beramal, tapi dia tidak beramal, dia hanya punya kalimat la ilaha illallah, dia hanya punya iman, tapi dia tidak punya amal. Dalam kondisi ada ruang bagi dia untuk beramal, tapi dia tidak beramal, maka orang yang demikian ini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia. Keimanannya tidak bermanfaat bagi dia. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Naam. Maka sebab itu kalau kita lihat kemudian tentang iman, perbedaannya dengan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang sesat, sebagaimana murji'ah. Kelompok murji'ah, mereka mendefinisikan iman adalah al-imanu huwa tasdiqu fil qalbi faqat. Iman itu hanya pembenaran dalam hati saja, hanya pembenaran dalam hati. Atau at-tasdiqu ma'al iqrari dunal amal. Atau iman itu adalah pembenaran yang disertai dengan pengakuan lisan tanpa amal, tanpa memasukkan amal dalam apa? Iman. Nah, ini mereka berhujah dengan apa? Berhujah dengan nas-nas yang semisal yang kita sebutkan tadi. Nah, tetapi mereka tidak mengumpulkan seluruh nas yang berbicara dalam permasalahan ini, hanya mengambil sebahagian nas saja. Ya, sebagaimana juga dalam hadis, ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir daripada kalimatnya ketika dia hendak wafat, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya, dan seterusnya dari nas-nas yang semisal. Konsekuensinya, kalau kita melihat dari pemahaman murji'ah tentang iman, yaitu at-tasdiqu ma'al iqrar dunal amal, pembenaran yang disertai dengan pengakuan lisan tanpa memasukkan amal itu ke dalam definisi iman, maka konsekuensinya iman itu dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia bertambah dan tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia berkurang. Kenapa? Karena amalan tidak termasuk dari iman. Amalan bukan bagian dari iman. Jadi orang beramal bagaimanapun amalnya tidak mempengaruhi keimanannya. Orang dia tidak beramal sebagaimanapun dia tidak beramal juga tidak mempengaruhi imannya. Kenapa? Karena iman itu apa? Pembenaran saja. Iman itu pembenaran saja. Nah, mafhum ya? Maka pelaku dosa besar orang mukmin yang sempurna imannya. Orang yang taat juga orang mukmin yang sempurna imannya. Tentunya ini apa? Akibatnya manusia akan meremehkan amal. Manusia akan meremehkan amal. Karena sebagaimanapun dia
tidak beramal, ya dia tetap termasuk orang yang sempurna imannya. Karena cukup iman itu adalah pembenaran hati saja. Ya, tanpa beramal. Nah ini tentu adalah sebuah penyimpangan. Tentu adalah sebuah penyimpangan. Bagaimana kita katakan, kita menjawab nas-nas yang mereka gunakan untuk menetapkan definisi mereka? Kita katakan nas-nas itu berlaku bagi orang-orang yang berada dalam kondisi yang sebagaimana ada dalam nas. Bagi orang yang keluar dari kondisi yang sebagaimana ada dalam nas, itu tidak termasuk mereka. Mereka wajib untuk beramal, karena amal bagian daripada iman. Mafhum ya? Baik. Kemudian yang berikut adalah khawarij. Seperti khawarij dalam mendefinisikan iman. Apa kata khawarij? Al-imanu huwa tasdiqu wal qawlu wal amalu yazulu bizawali syai'in minhu. Iman itu adalah pembenaran, at-tasdiq, pembenaran hati, wal qawlu wal amal, ya, dan ucapan juga amalan. Ya, lengkap juga ya. Khawarij mendefinisikan iman itu apa? Pembenaran hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Berarti masuk 3 unsur. Ya. Tapi sisi kesesatannya di mana? Sisi kesesatannya adalah mereka menambahkan di situ definisi, yaitu apa? Yazulu bizawali syai'in minhu. Ya. Iman itu akan hilang seluruhnya dengan hilangnya salah satu atau sebahagian dari 3 unsur ini. Ya, itu khawarij. Jadi khawarij katakan orang yang beriman, iman itu adalah apa? At-tasdiqu wal qawlu wal amal. Pembenaran hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Mirip mereka dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam hal ini. Tapi sisi penyimpangannya ada definisi tambahan, yaitu apa? Yazulu bizawali syai'in minhu. Yaitu iman itu akan hilang dengan hilangnya salah satu atau sebagian dari 3 perkara ini. Artinya, kalau amal itu bagian dari iman, lalu seseorang dia tidak beramal, maka hilanglah imannya seluruhnya. Berarti dia jadi kafir. Mafhum ya? Maka dari itu konsekuensinya Khawarij itu mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena bagi dia hilang dari orang ini amalan. Hilang dari orang ini amalan. Mafhum ya? Paham ya kawan? Dia dengan demikian maka dia juga sesat. Bagi mereka pelaku dosa besar itu kafir. Lalu bagi mereka apa? Iman itu tidak bertingkat-tingkat. Iman itu stabil saja. Iman itu seperti itu saja. Tapi dia bisa hilang dari seseorang apabila hilang salah satu dari sebagian dari 3 unsur itu. Iya. Nah, konsekuensinya iman itu dia tidak bertambah dan berkurang. Konsekuensinya pelaku dosa besar itu kafir bagi mereka. Iya. Pelaku dosa besar kafir bagi Khawarij. Naam. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Mereka bersikap gulu, ekstrim. Mereka bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan tentunya hal ini bertentangan dengan banyak nas sekali. Bertentangan dengan banyak nas. Nah, taib. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana telah berlalu kita jelaskan, ya, panjang lebar dalam hal ini, bahwa iman itu secara singkat adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ucapan dan amalan dia bertambah dan dia berkurang. Ucapan itu adalah qaulul qalb dan qaulul lisan. Ucapan hati berupa keyakinan pembenaran, dan ucapan lisan berupa apa? Ucapan, perkataan itu sendiri, syahadat itu sendiri. 6. Dan apa amalan? Yaitu amalan bil jawarih. Amalan yakni amalan bil jawarih. Pembuktiannya buah daripada iman, konsekuensi daripada iman itu adalah pembuktian dengan amalan bil jawarih. Taib. Maka dari situ konsekuensinya apa? Konsekuensinya iman itu dia bertambah dan dia berkurang. Dia bertambah dan dia berkurang. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, kata beliau, laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama
fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun. Ya, aku pernah bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama, 1000 orang alim. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun. Maka aku tidak mendapati, tidak melihat seorang pun dari mereka yang berselisih bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ini kata Imam Bukhari, beliau pernah bertemu dengan 1000 ulama. 1000 ulama. Lebih dari 1000 ulama, dan 1000 ulama itu semua sependapat, tidak ada yang menyelisihi bahwa iman itu qaulun wa amalun. Nah, itulah apa pendapatnya imam-imam ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan ashabul hadis. Nah, sebab itu ada kaidah. Ada kaidah dikatakan oleh para ulama ketika berbicara tentang iman itu adalah ma yandammu ba'dahu ila ba'din. Iman itu adalah satu kesatuan yang saling mendukung, saling terkait. Iman itu satu kesatuan yang saling terkait. Kesatuannya apa? Antara amal dan perbuatan. Antara amal dan perbuatan adalah satu kesatuan yang saling terkait dia. Bukan sekedar pembenaran hati saja atau bukan sekedar ucapan lisan saja. Tetapi dia adalah satu kesatuan yang saling terkait, saling mendukung. Nah, baik. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Banyak sekali nas-nas yang menunjukkan kepada kita tentang keterkaitan apa iman itu dengan perbuatan. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Yaitu beriman kepada Allah dan apa? Berjihad di jalan Allah. Perhatikan apa sisi pendalilannya. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Rasulullah menerangkan kepada Abu Dzar itu tentang persoalan amalan hati dan amalan bil jawarih. Iya, terkait. Apa itu amalan bil jawarih? Rasulullah mengatakan apa? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Yaitu beriman kepada Allah dan jihad fi sabilih. Jihad itu amalan apa? Amalan bil jawarih. Iya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa iman itu sangat terkait dengan apa? Amal perbuatan. Nah, kemudian begitu pula di dalam hadis ya. Di dalam hadis ketika apa namanya? Tentang peristiwa dirubahnya arah kiblat. Di awal-awal Islam itu kiblat menuju mengarah ke Baitul Maqdis ya. Nah, begitu sampai pada turunnya perintah bahwa kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke apa? Baitul Atiq di Ka'bah ke Makkah Al-Mukarramah. Itu para sahabat bertanya-tanya, bagaimana sholat-sholat kita yang kita lakukan apa di waktu kiblat masih ke Baitul Maqdis itu, dan bagaimana orang-orang yang meninggal sementara kiblat waktu itu belum dirubah ke Makkah, bagaimana mereka? Ya, nah ada sahabat yang meninggal ya sebelum kiblat itu diperintahkan untuk diarahkan ke Makkah. Itu ada di antara sebagian sahabat yang meninggal seperti As'ad bin Zurarah ya dan lainnya. Jadi mereka bertanya-tanya bagaimana amalan salat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yaitu Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maka ahli tafsir mengatakan, para mufassirun mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah salat. Ini Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian yang kalian lakukan menghadap ke Baitul Maqdis itu sebelum arah kiblat dirubah ke Baitul Haram. Maka salat-salat itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi dalam ayat ini Allah menamakan dengan iman.
yaitu wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya tidak menyia-nyiakan amal pahala yang kalian lakukan ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis. Di situ apa? Amal bil jawarih masuk dalam iman apa enggak? Masuk ya. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu punya keterkaitan kuat dengan apa? Amalan bil jawarih. Nah, kemudian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Yang berikut adalah bahwa tidak ada amal tanpa iman. Tidak ada amal tanpa iman. Tidak ada amal tanpa iman. Artinya iman, kalau orang beriman saja, ya itu dia kuat, dia punya hubungan kuat dengan amal. Artinya mengharuskan dia untuk melazimkan dia untuk beramal. Sekarang persoalan orang beramal tapi tidak punya iman. Ya, mafhum ya? Bagaimana kondisinya? Maklum dalam ucapan Al-Imam Al-Muzani di sini dan ucapan-ucapan para imam lainnya ketika berbicara tentang iman. Itu mereka sepakat bahwa tidak ada amal tanpa iman. Tidak ada amal tanpa iman. Artinya amal-amal yang dilakukan oleh seseorang jika dibangun tidak di atas keimanan, maka sia-sialah amalan yang dia bangun tersebut. Jadi dua-dua sia-sia ya. Kalau apa terlepas darinya salah satu daripada unsur-unsur iman itu, maka sia-sia. Orang dia beriman tanpa amal sia-sia juga. Orang dia beramal tanpa iman juga sia-sia juga. Iya. Ya jelas sebagaimana di apa Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ketika Allah Azza wa Jalla ya menerangkan, mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang merugi, itu ada istisna-nya, ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Iman. Yaitu apa? Illa alladziina amanu, orang yang beriman dulu. Setelah iman apa? Wa amilus salihat, dia membangun amal salehnya di atas keimanannya. Iya, dia membangun amal salehnya di atas keimanan. Seandainya dia beramal dengan amal saleh tanpa iman, bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat. Nah begitu pula kita lihat ya ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah apa diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum engkau, yaitu la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik maka gugurlah amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang apa? Merugi. Kenapa disebutkan di sini kesyirikan? Karena kesyirikan itu apa? Membatalkan keimanan. Iya. Maka apa namanya? Amalan orang itu tidak diterima kecuali berada di atas keimanan. Nah begitu pula Allah Subhanahu wa taala atau datang di dalam hadis ya. Datang di dalam hadis yakni walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadha la dakhaltan nar. Yani apa? Kalau seandainya engkau menginfakkan emas satu seperti gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak menerima infakmu itu hatta tu'mina bil qadari, sampai engkau beriman kepada takdir, sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan engkau memahami, mengetahui bahwa apa-apa yang Allah takdirkan menimpa dirimu itu dia tidak akan meleset darimu, dia tidak akan meleset darimu. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa dirimu itu dia tidak akan pernah menimpa dirimu ya. Nah dan apa? Walau mutta ala ghairi hadza dakhaltal nar, kalau engkau mati di atas selain daripada keyakinan ini maka dakhaltan nar, engkau masuk neraka. Maka sisi pendalilannya apa?
Sisi pendalilannya adalah amalan yang dibangun ini akan bernilai kalau dia beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir adalah bagian daripada rukun iman yang 6. Iya, bagian daripada rukun iman yang 6. Artinya amalan infaknya itu tidak bermanfaat kalau dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman kepada takdir, salah satu unsur daripada 6 unsur rukun iman. Iya, maka di situ menjadi sisi pendalilan bahwa amalan itu harus dibangun di atas apa ya ikhwan? Iman. Amalan harus dibangun di atas iman. Dan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, terkadang amalan itu tidak diterima sama sekali dari seorang hamba apabila ada pada dirinya perkara-perkara tertentu seperti syirik akbar tadi. Atau terkadang amalan itu tidak diterima dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Ketika dia melakukan perkara tertentu. Ketika dia melakukan perkara tertentu. Dalam tanda kutip, begini maksudnya. Perhatikan ya ucapan anak. Terkadang amalan itu tidak diterima dari seorang hamba pada waktu tertentu. Ya. Ketika dia melakukan amalan tertentu. Misalnya, seperti apa? Orang yang mendatangi dukun. Orang yang mendatangi dukun. Disebutkan di dalam hadis, ma'ata arrafan fasa'alahu min syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal, ya, dukun, lalu dia bertanya kepada dukun tentang satu permasalahan, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari, 40 malam. Jadi amalan tidak diterima pada waktu tertentu, yakni salatnya selama 40 malam tidak diterima karena dia melakukan amalan tertentu. Amalan apa? Amalan mendatangi dan bertanya kepada dukun tersebut. Nah, maka amalan ini tidak diterima. Amalan ini dari dia tidak diterima. Maka kita katakan ini amalan, terkadang ada amalan-amalan tertentu dia mempengaruhi keimanan seseorang sehingga amalan orang itu tidak diterima oleh Allah. Ada kalanya seluruhnya, ada kalanya sebahagiannya, ada kalanya pada waktu tertentu saja. Nah, mafhum ya? Paham sampai di sini ya, kawan? Nah, begitu pula sebagaimana dalam apa hadis tentang peminum khamar ya, peminum khamar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan wa in mata dakhalan nar fa in taba taballahu alaihi. Ya, ini barang siapa yang meminum khamar, dia mabuk, ya, maka apa? Tidak diterima darinya salatnya 40 sabahan, 40 pagi, ya, ini selama 40 hari maksudnya ya. Nah, ya, jika dia mati dalam keadaan demikian maka dia masuk neraka. Jika dia bertobat maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya, ini sisi pendalilannya adalah amalan ini mempengaruhi keimanan dia. Amalan minum khamar ini mempengaruhi keimanan dia. Sehingga Allah tidak menerima dari dia amalan, hanya tertentu saja. Hanya tertentu saja. Karena tidak sampai mengeluarkan atau menghapus keimanannya sama sekali, tapi mempengaruhi keimanannya. Sebagaimana amalan mendatangi dukun itu mempengaruhi keimanannya. Sehingga Allah tidak menerima dari dia amalan pada waktu tertentu saja dan amalan tertentu saja. Sebagaimana disebutkan di dalam nas. Ala kulli hal, ya, amalan ini sangat berkaitan dengan iman. Kapan ketika iman itu hilang sebagiannya, maka orang itu dia dihukumi dengan dosa tertentu, tidak diterima amalannya tertentu. Tapi kapan ketika iman itu hilang semuanya, maka amalan semuanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Kemudian sebab itu apa? Sebab itu dia sangat sejalan dengan prinsip ahlu sunnah yang mengatakan bahwa iman itu dia bertambah dan dia berkurang. Sangat sejalan. Mafhum ya? Karena dalam kondisi tertentu orang itu dia melakukan suatu amalan yang mempengaruhi keimanannya. Ya, dia mempengaruhi keimanannya. Sehingga amalan-amalan yang dia bangun dalam saat tersebut juga berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula sebagaimana sebutkan di dalam hadis ya, inna fil jannati mi'ata darajatin
a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkat yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di antara tiap tingkatan itu ada jarak ma baina samai wal ard, ada jarak yang sejauh antara langit dan bumi, menunjukkan tingkatan-tingkatan surga itu kepada tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Ya, artinya kalau seandainya iman itu seluruhnya sama, maka ngapain orang masuk surga berbeda-beda tingkatannya? Karena posisi mereka semuanya sama. Iya. Tetapi karena posisi iman itu semuanya tidak sama, maka posisi balasannya untuk tempat tinggal mereka di surga juga tidak sama. Mahfum ya? Nah, ada amalan-amalan yang semakin tinggi, maka tempatnya di surga juga semakin tinggi dan seterusnya. Nah begitu pula sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk kalian petunjuk. Ya, ini di situ ada penambahan petunjuk, berarti konsekuensinya penambahan iman. Iya, konsekuensinya penambahan iman. Nah, begitu kemudian kita juga lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Yaitu apa? Allah tabaraka wa taala yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah azza wa jalla yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya apa? Bertambah keimanan mereka, ya, agar bertambah keimanan mereka. Ya, ini tambahkan kepada mereka iman di atas iman mereka yang sudah ada. Ya, ini iman mereka itu bertambah, nas mereka bertambah. Maka di sini semua perkara ini dan nas-nas yang semisal dengan ini adalah merupakan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dalam mendefinisikan iman. Dalam apa? Mendefinisikan iman. Sebagaimana Khawarij, sebagaimana Mu'tazilah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ucapan yang paling penting, dan ini bahasan yang paling penting sekali dari ucapan Al-Imam Al-Muzani. Ini bagian yang terakhir dari bab ini ya, di mana di Imam Al-Muzani mengatakan di situ, kalau antum lihat di perkataan beliau di matan itu kata beliau, wala yakhrujuna bidunubi minal iman wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Ya, yaitu dan mereka orang-orang mukmin itu tidak keluar dari iman dengan dosa-dosa disebabkan karena melakukan dosa-dosa. Wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan, dan mereka tidak kufur, tidak dikafirkan atau tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa besar atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini perkara penting. Ini perkara apa? Perkara penting. Perkara apa? Menurut pandangan ahlu sunnah, bahwa seseorang itu kalau dia mukmin, kalau dia beriman, dia terjatuh di dalam dosa besar, maka dia tidak menjadi kafir. Dia tidak menjadi kafir. Mahfum ya? Berbeda dengan syirik akbar. Iya. Syirik akbar mempunyai pembahasan yang terpisah dengan dosa besar. Iya. Walaupun nanti syirik akbar itu ada pembahasan rincinya bagaimana, tapi ala kulli hal dia keluar dari pembahasan tentang dosa besar. Dosa besar bagaimanapun dilakukan oleh seorang mukmin yang beriman, maka tidak serta-merta dengan itu dia dikeluarkan dari Islam. Ya, ini dia menjadi murtad, tidak. Ini bahasan terakhir, satu bahasan yang paling penting. Dan wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man aujabalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin nar. Yaitu dan kita tidak menetapkan surga bagi orang-orang mukmin yang berbuat amal kebaikan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Nabi. Demikian pula kita tidak mempersaksikan neraka kepada orang-orang mukmin yang tenggelam dalam amal-amal keburukan. Nah, ini dua perkara penutup yang paling penting dari bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Baik. Ikhwana fid din azanillahu wa iyyakum. Dua penjelasan ini akan kita jelaskan pada
pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.